Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Siddiq. NIM saya 16090112. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah ide bisnis yang berhubungan dengan digital atau IT untuk mata kuliah Technopreneur. Di sini saya mengembangkan ide dari sudah beberapa lama, yaitu micro multimedia. Nah, micro multimedia ini adalah usaha atau ide bisnis saya selama beberapa tahun ke belakang. Ini di bidang industri kreatif, dimulai dari kayak semacam desain, terus video atau percetakan yang lainnya, percetakan digital ataupun percetakan yang semacam kertas gitu. Nah, awal mula mikro multimedia itu berasal dari kata atau ya mikro itu kecil, multimedia itu mencerminkan bidang yang difokuskan pada usaha ini, yaitu bidang industri kreatif, dari mulai video maupun visualisasi desain. Nah, apa sih ide dari micro multimedia ini awalnya? Yaitu ide saya berawal dari untuk membantu teman-teman sesama yang bergerak di bidang dunia desain untuk mendapatkan penghasilan dari hobi yang mereka tekuni, yaitu dari desain, dan juga tentunya tidak hanya memberikan jasa desain, tapi juga menyediakan pelatihan desain untuk orang-orang yang ingin belajar desain, yang untuk orang-orang yang lebih ingin mendalami tentang bidang desain ataupun multimedia yang lainnya. Nah, untuk micro multimedia sendiri adalah sebuah jasa desain yang berkonsentrasi pada desain logo-logo suatu usaha ataupun kegiatan ataupun perusahaan dan yang lainnya. Selain desain logo, kami juga memberikan layanan desain lainnya seperti desain banner, desain poster, desain spanduk, desain baliho, desain apalagi ada desain website, kartu nama, kop surat, ikon, dan lain-lain. Kami juga menyediakan pelatihan desain untuk orang yang ingin belajar dan memulai karir di dunia desain grafis. Bukan hanya untuk perorangan saja, bahkan untuk sebuah organisasi lain dan juga sekolah-sekolah ataupun komunitas yang lain juga kami menyediakan jasa untuk pelatihan desain. Nah, siapa saja target market dari ide bisnis micro multimedia ini? Yaitu ada pengusaha, yang kedua ada kegiatan kepanitiaan, yang ketiga ada website baru yang memerlukan pembuatan web, banner ataupun desain web, mau baik UI maupun UX-nya. Dan yang terakhir ada para konsultan IT atau developer web atau software yang memerlukan desain layout software dan icon-icon. Jadi seperti UI UX dari aplikasi website maupun aplikasi mobile, kita menyediakan jasanya dan menargetkan para konsultan IT itu sebagai target market kita. Kemudian, strategi marketing apa sih yang digunakan dalam ide bisnis micro multimedia ini? Di sini kami menggunakan beberapa cara pemasaran, yaitu mengikuti berbagai kontes desain baik logo ataupun yang lainnya di dalam maupun luar negeri. Yang kedua, menawarkan produk melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Yang keempat, ada membuat iklan gratis maupun premium di internet maupun di sosial media. Yang keempat, mengirimkan email-email ke para pengusaha yang baru dan akan memulai berkembang usahanya. Yang kelima, memberikan paket-paket desain agar lebih cocok dan sesuai dengan keinginan klien. Kemudian di sini ada beberapa analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat yang micro multimedia punya. Yaitu ada strength di sini, kami akan realisasikan ide dari sesuai dengan keinginan kalian. Yang kedua, produk kami memiliki eksklusivitas di mana hanya terdapat satu desain dalam satu produk. Yang ketiga, transaksi online kami diterapkan sehingga memudahkan konsumen yang berada di wilayah manapun. Yang keempat, konsep paket desain sehingga klien dapat lebih mudah memilih. Yang kelima, harga sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kompetitor desain lainnya.
Untuk analisis weakness kita yaitu modal awal yang cukup tinggi untuk membeli keperluan kantor, sewa tempat untuk kantor, dan biaya listrik maupun biaya produksi lainnya. Yang kedua ada lisensi aplikasi desain yang cukup mahal. Jadi seperti aplikasi-aplikasi desain yang digunakan dalam ide bisnis kita ini cukup terbilang mahal. Ada yang per tahun maupun per bulan. Kemudian ada analisis opportunity, yaitu peluang usaha yang besar. Yang kedua termasuk kebutuhan yang cukup penting bagi para pengusaha baru dan pengusaha berkembang. Yang ketiga, banyak kegiatan kepanitiaan yang membutuhkan jasa desain untuk flyer, poster, banner, spanduk, baliho, dan lain-lain. Kemudian ada analisis trade. Di sini ada klien biasanya hanya sekali melakukan pemesanan desain seperti desain logo. Dan itu hanya berlaku satu kali. Sehingga kita harus mencari beberapa klien yang baru untuk dapatkan job desain logo yang lain. Kemudian ada kreativitas desain harus terus baru. Jadi setiap tahunnya atau setiap waktunya tren dalam desain itu akan berkembang pesat, sangat pesat. Bahkan untuk tahun 2020 ini sendiri sudah ada beberapa tren desain yang terbaru yang diminati banyak orang ataupun banyak desainer. Yang ketiga ada persaingan yang kuat dengan usaha yang sudah terkenal. Nah, kemudian rencana dan manajemen keuangan dari ide bisnis Micro Multimedia ini antara lain dari segi keuangannya investasi awal untuk pembuatan website seharga 500.000, untuk membeli printer seharga 1.500.000, untuk pemasangan internet 400.000 itu tiap bulannya, untuk menyewa kantor atau lokasi tempat usaha itu 30 juta selama 1 tahun. Nah, di sini untuk total investasi awal yaitu ada 32 juta rupiah 400.000. 32 juta 400.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya operasional per bulannya untuk telepon itu 100.000, internet 200.000, listrik 200.000, kemudian totalnya sehingga mendapatkan anggaran 500.000 rupiah biaya operasional per bulan. Nah, untuk operasional per tahunnya, di sini ada biaya per bulan dikalikan 12, yaitu 4.800.000. Biaya website per tahun 300.000, sehingga mendapatkan total operasional per tahun 5.100.000. Laba bersih per tahun. Untuk laba kotor per tahunnya yaitu 24 juta rupiah. Biaya operasional per tahun yaitu 5.100.000, sehingga mendapatkan total 19 juta rupiah untuk laba bersih per tahunnya. Kemudian untuk laba kotor per tahun 2 juta rupiah dikalikan 12 yaitu 24 juta rupiah. Nah, kesimpulannya berdasarkan target laba yang kami sebutkan di awal yaitu 2 juta rupiah per bulan, kami telah menghitung waktu di mana akan terjadi break-even point. Untuk break-even point akan didapatkan setelah usaha berjalan kurang lebih selama 1 tahun atau lebih 3 bulan. Akan tetapi, bila bisnis ini dapat berjalan stabil pada 7 bulan pertama, maka keuntungan yang diperoleh bisa lebih dari 2 juta rupiah per bulan. Sehingga break-even dan positive cash flow bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Untuk transparansi dan laporan keuangan yang akurat, maka setiap transaksi akan dibuatkan jurnal dan selalu disimpan. Demikianlah rencana bisnis ini kami susun dalam rangka tahap pengembangan usaha bisnis kami. Semoga bisnis ini bisa membantu rekan-rekan industri kreatif desain maupun yang lainnya untuk lebih maju lagi setelah dana yang ada mencukupi untuk pengembangan bisnis seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.